Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada malam hari ini kita bertemu lagi di program edukasi GK Invest cabang Semarang. Hari ini di hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 bersama saya Rudi Oktrianto dan nanti ada teman saya Ardiansah merupakan seorang profesional trader yang akan memberikan analisa secara teknikal. Nah, kita akan lihat apakah di malam hari ini sesi perdagangan Amerika kita bisa menangkap peluang nih dari beberapa instrumen trading yang ada di MetaTrader 5 GK Invest. Oke, bagi Anda yang barusan bergabung bersama kami di Zoom meeting ataupun yang di channel YouTube GK Invest Semarang Indonesia, jangan lupa yang ada di YouTube untuk subscribe, komen, share untuk YouTube di GK Invest Semarang Indonesia. Baik, sebelum kita menuju ke analisa teknikal yang nanti akan disampaikan oleh Ardiansah, kita lihat untuk data ekonomi ya, data ekonomi yang akan dirilis untuk hari ini. Bentar nih, saya share dulu nih. Oke, saya mengutip dari investing.com. Nah, untuk nanti jam 19:30 dari benua Amerika akan merilis mengenai inflasi konsumen. Nah, inflasi konsumen ini salah satu dari sekian banyak indikator ekonomi yang digunakan oleh Bank Sentral Amerika untuk menentukan kebijakan moneter, termasuk untuk menentukan suku bunga. Nah, berbicara mengenai Bank Sentral Amerika, ini besok jadwalnya untuk minggu depan, di hari Kamis, Bank Sentral Amerika akan merilis, akan meeting hari Selasa, Rabu, dan Kamis pagi, dini hari jam 2 dini hari, akan merilis mengenai suku bunga terbaru. Dari rumor yang beredar, prediksi yang beredar, pendapat atau pers conference yang dilakukan oleh Gubernur Bank Sentral ataupun para pejabat pembuat kebijakan dari Bank Sentral Amerika, kemungkinan mereka akan menaikkan suku bunga kembali. Nah, hal ini juga akan berdampak terhadap pergerakan US dollar. Nah, tentu saja instrumen trading yang berlawan dengan USD yang ada di MetaTrader 5 GKIF tentu saja akan ikut bergerak. Dan untuk malam hari ini, untuk inflasi konsumen diprediksi kemungkinan masih sama ya untuk tahunannya ya, 8,3%. Untuk yang bulanan diperkirakan turun, yang inflasi inti yaitu dari bulan kemarin 0,6%, diprediksi ke 0,5%. Kemudian dari negara Kanada juga merilis mengenai perubahan jumlah tenaga kerja. Nah, perubahan jumlah tenaga kerja ini diperkirakan turun dari 15.300, naik. Diperkirakan naik dari 15.300, diprediksi naik menjadi 30.000. Sedangkan jumlah pengangguran di negara Kanada diperkirakan masih sama, 5,2%. Dan untuk Bank Sentral Eropa, Gubernur Bank Sentral Eropa, Christine Lagarde akan memberikan testimoninya jam 20:45. Ini termasuk kategori bintang 3 ya. Jadi pengaruh atau efek terhadap pergerakan euro saya rasa juga cukup lumayan besar setelah kemarin Bank Sentral Eropa ini mempertahankan suku bunganya, masih menahan. Nah, padahal dari beberapa pejabat Bank Sentral Eropa ini menginginkan untuk menaikkan suku bunga karena seiring inflasi di zona Eropa ini masih terus menanjak, masih terus naik. Nah, seperti itu. Jadi, cuma rencananya dari Bank Sentral, Gubernur Bank Sentral Eropa ini, Christine Lagarde ini, untuk menaikkan suku bunga kemungkinan di bulan depan, di bulan Juli, sampai akhir tahun 2022. Nah, kita akan lihat untuk nanti malam jam 20:45 apa yang akan disampaikan oleh
Gubernur Bank Sentral Eropa. Kemudian jam 9 malam dari benua Amerika akan merilis mengenai ekspektasi konsumen dan sentimen konsumen. Untuk ekspektasi konsumen kemungkinan turun dari 55,2 diprediksi untuk malam hari ini di angka 54,5. Sedangkan sentimen konsumen diperkirakan juga turun juga sama. Bulan kemarin 58,4 diperkirakan turun untuk malam hari ini di 58,0. Untuk aktualnya nanti kita akan lihat di jam 9 malam. Seperti itu. Kemudian, bagi Anda yang barusan bergabung bersama kami di live trading bersama GK Invest cabang Semarang, bagi Anda yang barusan bergabung di channel YouTube, kami ucapkan selamat bergabung untuk malam hari ini. Anda bergabung di live trading bersama GK Invest cabang Semarang. Kemudian untuk promo, nah ini bagi Anda nih yang belum tahu untuk promo-promo apa saja yang ada di GK Invest di bulan Juni. Untuk promo yang pertama, ini ada promo minimal deposit $500. Anda akan mendapatkan fasilitas free swap ya, atau bebas biaya menginap. Jadi cuma dikenakan biaya transaksi. Nah, jadi Anda bisa lebih memaksimalkan profit atau nggak perlu khawatir jika menyimpan posisi dalam beberapa hari atau beberapa malam karena tidak ada tambahan biaya menginap. Nah, seperti itu. Kemudian untuk promo yang kedua, di Hari Pancasila di bulan Juni ini untuk deposit tadi sudah ya, deposit $500 free swap. Nah, ini jika Anda deposit $1.000, Anda akan dapat fasilitas free swap yang pertama. Yang kedua, Anda dapat auto charges, bisa mengakses auto charges lewat client area. Kemudian Anda juga bisa mengakses trading sentral. Minimal deposit 1.000. Dan untuk deposit $1.500, Anda mendapat fasilitas free swap, bisa mengakses trading sentral, auto charges, dan MP5 booster. Nah, ini merupakan tools trading dari GK Invest. Jadi ada 3 tools trading yang kita bagi dalam beberapa untuk minimal deposit 1.000 sama 1.500. Tinggal Anda pilih mana yang sekiranya mungkin Anda butuhkan. Oh, saya pengen tiga-tiganya nih. Nah, mungkin bisa langsung deposit $1.500. Itu promo yang kedua. Untuk promo yang ketiga, nah ini bagi Anda yang ingin berliburan ke luar negeri, ke Thailand, Turki, Maldives, Kapadosia, Bali, atau ke Dubai. Ini Anda bisa menikmati liburan musim panas di tempat impian. Harga sudah termasuk ya, ini include ya, include tiket pesawat, kemudian biaya penginapan, hotel, dan transportasi, sarapan pagi, itu semuanya sudah free. Nah, ini untuk syarat dan ketentuannya seperti apa, silakan Anda menghubungi kontak person Anda yang ada di GK Invest Cabang Semarang atau tim marketing di GK Invest Cabang Semarang. Kemudian promo yang keempat, ini bagi Anda yang suka transaksi emas XAUUSD, nah ini Anda memiliki kesempatan untuk mendapatkan emas fisik. Nah, emas antam ya, LM. Nah, tinggal pilih ingin emas yang 1 gram, 2 gram, 3 gram, sampai 10 gram. Bisa sudah tertera untuk minimal deposit mulai $500, $750, sampai $5.000. Tentu saja ada syaratnya, minimal lot yang perlu Anda capai dan durasi trading. Durasi trading juga diperhatikan. Jadi misalnya kalau Anda deposit 3.000 misalnya. Jadi Anda memiliki kesempatan untuk $3.000 berarti 7 gram emas. Nah, jumlah lotnya minimal 115, durasi tradingnya 1 bulan. Nah, disesuaikan. Periode ini masih berlaku ya sampai akhir Juni, sampai akhir bulan ini. Dan jangan lupa jika Anda sudah mencapai syaratnya minimal lot, Anda silahkan segera mengajukan klaim dengan memberitahu kontak person Anda yang ada di GK Invest Cabang Semarang. Karena kita memberikan batas waktu untuk klaim itu sampai tanggal 31 Agustus 2022.
Oke, itu untuk promo yang ada di GK Invest. Silahkan Anda maksimalkan, silahkan Anda pilih mana yang sekiranya ingin Anda ikuti untuk promo tersebut. Boleh pilih empat-empatnya, atau mungkin salah satu, atau mungkin salah tiga juga silahkan. Nah, tinggal menghubungi kontak person Anda yang ada di GK Invest Cabang Semarang. Oke, kita langsung sudah terhubung dengan Ardiansah. Halo bro, malam hari ini gimana kabarnya? Halo Pak, halo Pardi. Oke, dan ini malam hari ini sepertinya harga emas lagi galau nih. Nah, Ya, pergerakannya juga belum belum apa ya, belum begitu banyak, dan eh, instrumen trading yang lainnya pun juga bergeraknya juga sudah dalam range yang lumayan nih. Nah, mungkin bisa langsung disampaikan untuk analisa teknikal, apakah kita bisa memanfaatkan volatilitas di sesi perdagangan Amerika di malam hari ini, karena nanti 7:30 ada rilis data inflasi konsumen. Nah, ini setengah kayaknya 8 sama Euro juga Pak ya, kalau nggak ya salah. Euro jam Euro. 20:45. Tadi ada pidato Gubernur Bank Sentral Eropa. Cukup menarik sekali untuk malam hari ini. Oke, silakan Bro. Untuk oh ya, jangan lupa bagi Anda silakan dicatat. Kemudian sekali lagi disclaimer ya, disclaimer on untuk live trade pada malam hari ini. Semua keputusan kembali lagi di tangan Anda semuanya. Anda tinggal kolaborasikan dengan analisa Anda. Oke, baik, silakan Bro, dimulai untuk live trade. Ya Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti biasa kita live trading bersama GK Invest Cabang Semarang. Jadi seperti biasa nanti coba kita lihat beberapa pair yang bisa kita transaksikan sambil kita mereview hasil beberapa pair yang kita buat kemarin ya di Rabu lalu. Seperti biasa, biasanya dengan pola market yang kalau kita perhatikan dalam kondisi sekarang ini, kemungkinan besar marketnya masih sideways ya, terutama di eh, gold sebenarnya ini masih berada di range pergerakan sideways, di range area 1830 kalau kita perhatikan. Kalau untuk indeks dolarnya, coba kita perhatikan dulu indeks dolarnya. Indeks dolar ini kemungkinan besar ini jadi area topnya ya kalau kita perhatikan bisa sampai ke 10365 area ini. Eh, Coba kalau kita rubah dulu ke time frame yang lebih kecil. Ya, kalau kita perhatikan ini di indeks dolarnya, ya targetnya ini masih di harga area ini ya, di 103,82. Nah, kemungkinan besar ke harga area ini dulu kalau kita perhatikan. Ini bisa opsinya bisa sampai ke sini. Nah, ini atau ke harga area ini dulu 103,882. Habis itu drop ke harga 102,98. Jadi tinggal kita lihat penentu data rilis nanti di 7:30 sekitar 15 menit lagi. Coba kita lihat pergerakan indeks dolarnya arahnya apakah ini jadi area topnya di 103,65 atau masih lanjut ke 103,82. Kita langsung, oh ini ada pertanyaan dari Pak Mulya. USD Jepang Yen. Ya, coba kita langsung ke USD Jepang Yen aja lah ya. Kalau misalkan ada yang ada posisinya, coba diinfokan ya ke sini. Misalkan siapa tahu bisa kita lihat USD JPY. USD Japan Yen kita udah buat kemarin bahwa targetnya sebenarnya masih ke area ini ya 134,74. Kalau kita perhatikan 134,78. Ini area targetnya sebenarnya. Nah, tinggal kita lihat aja opsi untuk posisi area buy-nya atau sell-nya sebenarnya di kondisinya masih sideways ya ini. Ini. Jadi harap hati-hati untuk transaksi di area ini, di zona ini sebenarnya agak berisiko di 132,90 dan 134,52 ini agak berisiko range pergerakannya sebenarnya di sini.
Jadi bisa saja marketnya masih bolak-balik di harga area ini. Jadi opsi dengan pola seperti ini sebenarnya kita menunggu break aja, salah satunya apa, break dari ini 103,57 atau kita nunggu break ini 132,93. Nah, ini opsi kita untuk pengambilan keputusan apakah kita untuk posisi buy atau sell. Jadi kondisi marketnya belum jelas untuk sekarang. Serah 134 134 poin. Oh, ini Pemulia punya posisi ya di 134,13. 134 berarti di harga area ini nih. 34,13. Nah, posisi buy-nya. Dipasang stop loss aja Pak untuk di posisi USD Jepang yen-nya nih. Pasang stop loss di 132,93 Pak untuk stop loss-nya. Jadi yang punya posisi buy di 134,12, stop loss-nya di 132 poin. Nah ini stop loss-nya. Yang punya stop loss buy 132,930. Nah ini Pak Mulya. Pasang stop loss di harga area ini Pak di 132,90. Kalau punya posisi buy. Targetnya Pak ini ya. Untuk targetnya, target pertanyaan itu masih sama di 134,50 untuk targetnya. Nah, ini targetnya nih. Target buy di 134,550. Nah, ini nih untuk target buy-nya. Kenapa kalau Pak Mulya punya posisi, pasang target di sini. Ya, jadi seperti itu untuk USD Japan Yen. Mungkin nanti coba kita lihat dulu karena kondisi marketnya masih sideways, agak berisiko. Karena kalau kita perhatikan ini, baik itu sell maupun buy-nya ini, stop loss-nya masing-masing besar ya. Jadi kita agak berisiko untuk di USD Japan Yen-nya. Lanjut di gold. Di gold kemarin kita udah buat ya di gold, cuman kita kemarin ada batasannya, kita ada batasan, kita nge-sell di 1845, stop loss kita di 18.5 ya 52 stop loss kita kemarin. Walaupun itu sebenarnya stop loss kita kena kemarin ya. Jadi harap hati-hati yang punya posisi gold. Nah, kalau kondisi goldnya sebenarnya ini bisa jadi area supportnya ya di harga sekarang. Nanti coba kita buat ulang dulu untuk posisi goldnya. Karena kemungkinan besar ini goldnya kembali lagi nih ke 1840 nih untuk posisi goldnya. Sama-sama Pak Mulya. Ini dari Pak Aan Rizky Saputra untuk OP dan analisa di time frame berapa Pak? Ya, jadi biasanya kalau kita transaksi hariannya itu biasanya kita analisanya di time frame H4 ya. Karena di H4 itu strukturnya pengambilan keputusannya atau OP-nya itu biasanya di H1 ke bawah Pak. Tergantung pairnya apa dulu. Kalau misalkan di pound sterling biasanya kita OP di H1 atau kalau di gold itu biasanya kita open posisinya di M15 atau di M30. Jadi kita harus pahami dulu setiap pairnya. Karena tiap pair punya karakter masing-masing. Nah, kalau kita perhatikan di goldnya ini ya. Gold ini sebenarnya masih kecenderungan ke harga ini sekarang di 1833. Nah, ini bisa jadi area supportnya. Sebenarnya ini area supportnya di sini di 1830. Cuma nanti coba kita lihat dulu setelah coba kita perhatikan di M30-nya dulu ya. Nah, kalau untuk M30
Coba kita lihat dulu M30-nya. Kita coba cari area buy-nya. Ini jadi polanya untuk di ini areanya. Nah, coba saya buatkan dulu opsi untuk posisi buy-nya ya. Untuk ini. Nah, ini buy di 1835.200. Ini stop loss 1832.100. TP 1839.500. Nah, ini nanti saya coba buatkan dulu ya untuk opsi buy-nya untuk di gold-nya, nanti coba kita perhatikan. Nah, ini. Nanti sambil kita ngeliat dulu. Jangan OP buy sekarang ya, agak berisiko untuk di gold-nya. Kita nunggu dulu. Buy stop gold di harga 1835.200, SL di 1832. 0 TP TP1 di 1837.00, TP2 di 1839.500. Nah, ini untuk posisi goldnya kita tunggu dulu di harga area ini ya. Untuk posisi goldnya jangan nge-buy di harga sekarang ya, takutnya masih ke harga 1830 atau 1828. Kita tunggu buy-nya di 1832.200. Oke, sambil kita menunggu data rilis, coba kita ke USD Kanada. USD Kanada ini menarik ya. Kemarin kita udah infokan di Rabu kemarin bahwa kita fokus di USD Kanada juga dengan Euro out. USD Kanada ini paling bagus kalau kita perhatikan, paling sempurna dari area OP kita. OP kita di 2558, target pertamanya itu di 2597 dan 2632. Ini udah selesai ya. Kalau kita perhatikan, targetnya dapat ini di kemarin jam 8 malam kalau nggak salah nih. Target TP2-nya dapat untuk di USD Kanada. Nah, karena kemarin ada sempat yang bertanya USD Kanada ini di Rabu kemarin. USD Kanada ini masih cenderung ke harga ini ya, 2774 kalau kita perhatikan. Jadi sebenarnya ini yang sudah momennya sebenarnya untuk posisi buy udah lewat. Jadi kita menunggu dulu untuk ini. Kalau kita perhatikan, karena polanya ini di USD Kanada ini kemungkinan besar masih ke 2774 ya targetnya. 2734, habis itu balik ke harga 2682. Nah, ini untuk pola di USD Kanadanya. Jadi tinggal kita lihat. Karena yang hari Rabu kemarin ini udah selesai. Oke, coba kita lanjut dulu. Euro out. Euro out ini paling menarik kalau kita perhatikan. Kemarin saya rekomendasikan di ini ya, di Euro out untuk kita punya posisi buy kemarin di 4876. Target TP1-nya ini masih di sini ya, tapi ini masih running sebenarnya, ini masih berlaku untuk Euro out-nya.
Nah, tinggal saya buat ulang aja dulu ini untuk euro out-nya. Nah, ini tinggal saya pindahin aja dulu untuk selanjutnya. Ini saya stop loss-nya kita geser dulu. Iya, stop loss-nya di sini. Jadi yang nggak sempat nge-buy kemarin ini saya buatkan ulang dulu ya. Area targetnya ini. Nah, ini untuk TP2-nya. Nah, ini tinggal kita nunggu. Ya, ini saya buatkan euro out. Euro out. Buy stop di harga 1.48960. SL di 1.47.980. TP1 di 1.50229. TP2 di 1.51927. Nah, ini untuk di euro out-nya. Ini tinggal kita nunggu aja dulu. Jangan nge-buy di harga sekarang ya, masih agak berisiko. Kita tinggal nunggu konfirmasi dulu di H4-nya ini untuk euro out-nya. Oke, kita lanjut di oil. Nah, di oil ini menarik ya. Untuk di oil, kalau kita perhatikan area buy stop-nya udah dapat ya di 121.40. Oh, kemarin kita buat bukan buy stop ya kemarin ini buy limit kalau nggak salah ini 121.40, stop loss-nya di 119.58. Targetnya itu ini ya 124. Jadi kalau kita perhatikan sebenarnya ini masih ke area ini ya yang kita buat kemarin. Jadi oil itu masih cenderung mengejar harga ini 124. Jadi analisa yang kita buat kemarin ini masih berlaku sebenarnya nih. Ya ini. Jadi secara gampangnya ini 124 ini nanti kita siap-siap untuk posisi sell limit di sini nih di 124.18. Targetnya itu di target terjauhnya itu di 114. Ini. Jadi sebenarnya ini masih running. Jadi sebenarnya yang punya posisi buy di 121.40 ini stop loss-nya udah bisa di trailing sebenarnya. Udah bisa dipindahkan ke harga area buy kita di 121.40. Jadi posisi kita udah no risk sebenarnya. Jadi crude oil-nya masih berlaku ya. Ini masih cenderung ke harga ini. 124 target selanjutnya. Tadi kalau nggak salah ada yang bertanya crude oil. Saya Oh, Pak, terima Oh kasih. ya, Ibu Vina. Terima kasih Pak. Ibu Vina posisi buy sih di 21. Oh, lambat ngebaynya kayaknya Bu ya. Saya banyak kapan hari ya lupa kemarin. Ya, Tapi sempat dia posting. minus sampai saya udah sampai minus 100 saya udah deg-degan. Tapi Oh, udahlah saya pikir pasrah aja. Sempat dia untuk sampai minus 100 lebih Pak. Saya udah pikir sudah kena ini terus saya turunin itunya apa stop loss-nya dikit. Terus saya naikin lagi. ini crude oilnya sebenarnya ini mau koreksi dulu Bu ini. Untuk crude Iya. oilnya ini bisa ke sini dulu ke 121.64. Jadi kalau Bu Vina punya posisi sekarang dilepas dulu ini posisinya 121.28 di close aja dulu. Oh, terus nanti diulang lagi ya Pak? Ya, Bisa nanti ini. nanti tunggu di sell ngebaynya nanti di 121.65 Bu. Oh, oke. Karena takutnya nih harganya sampai di sini dulu ini malam Bu. Ke 121 nanti hari Senin baru lanjut naik. Oke.
Oke, Pak, thank you. Ya, sama-sama, Bu. Jadi seperti itu ya. Jadi crude oilnya sebenarnya secara jangka panjangnya masih ke 124. Cuman yang harus diperhatikan dulu ini kemungkinan besar di Jumat ini crude oilnya bermain di harga ini dulu ya di 121,68. Habis itu lanjut ke harga ini ke jadi targetnya itu di yang pertama ini 123. Ini TP1-nya. Harga ini dulu di 123,15. TP2-nya itu ke 124. Jadi yang punya posisi buy kemarin di close aja dulu di harga sekarang. Nah, kemungkinan besar ini balik harga ini dulu ke 121 sampai di hari Senin. Nanti di hari Senin kita lihat. Jadi seperti itu untuk crude oil. Coba kita perhatikan dulu goldnya. Oh, goldnya masih lanjut ya. Bentar, coba kita perhatikan. Berarti area B kita nanti kita geser dulu, kita pindahkan untuk base stopnya. Kita hapus dulu untuk base stopnya. Coba kita lihat. Berarti udah nyampe 125. Satu dua empat, 24. Wah, untuk goalnya ini hati-hati ya, karena kalau kita perhatikan weekly-nya ini masih panjang ini. Masih ke 1820 atau 1817. Coba kita lihat 30-nya. Ini datanya udah rilis Pak Rudi ya? Sudah bro, sudah rilis ini. Sudah. Hasilnya plus lah bro. Penguatan US Oh penguatan, oh ya Pak ini saya lihat di ya penguatan US. 8,6% sama 0,6% di atas prediksi. Ya jadi seperti itu untuk Aussie goldnya ini dipengaruhi dari pergerakan dolarnya ya, dolarnya menguat. Makanya ini agak besar pelemahan di goldnya. Tapi kalau kita perhatikan goldnya ini biasanya kan dengan pola seperti ini. Coba kita lihat di time frame yang terkecilnya ya. Berarti mapping yang tadi kita buat ini kita mapping ulang ya. Kita buat ulang dulu untuk goldnya. Delapan belas dua puluh delapan, 1826. 1820. Coba kita lihat di M5-nya dulu. Satu dua puluh. Nah, ini.
Coba kita tunggu dulu untuk di goldnya. Kita lanjut dulu. Coba kita ke pound sterling dulu, GBP USD. Nah, GBP USD ini kita udah buat kemarin ya, karena pound sterling kemarin ini di Rabu kemarin masih sideways. Kita udah buat bahwa pound sterling ini kita nunggu break salah satunya di harga area ini di 2431 dan 2599. Nah, ini kalau kita perhatikan sebenarnya udah dapat targetnya, udah selesai targetnya ini. Coba kita pantau dulu. Nah, coba kita perhatikan di H1-nya. M30. Puluh pips. Oh, goldnya Pak ya. Nah, bentar nih goldnya. Jadi kita buat ulang dulu goldnya. Jadi untuk gold jangan tergesa-gesa ya. Kita nunggu dulu formasinya selesai. Naiknya kenceng nih 40. Kayaknya nih Pak. Ini coba kita. Nah ini udah ketemu areanya. Apakah mau balik turun lagi atau tes ke 50 lagi nih bro? Ini cukup seru sekali nih Mas. Ini 44. Itu terlambat bro di situ bro. Sekarang di GK udah 43. Udah 43 ya? 43 44 ini di. Coba kita refresh dulu. GK, coba kita ke GK dulu. Ini di TTP masih 34 kan? Gold. Mana goldnya ini? Oh, nggak ada gold. Bentar. Coba kita pakai GK dulu. Kita share screen ulang dulu. Ya, gold. Ya udah 43. 3. Berarti running cepat dari 35 Wih, langsung. cepat bener baliknya nih. Berarti tadi low-nya berapa ini? Low-nya 24. 1824,92. Goldnya. Goldnya hati-hati ya. Kalau marketnya polanya seperti ini nih. Kembalikannya cepat. Kita nunggu dulu selesai nih. Kita harus tahu dulu nih. Karena kalau untuk posisi buy ini lumayan besar resikonya nih stop loss-nya. Ya, nggak apa-apa kita lanjut dulu sambil menunggu goldnya. Pola yang kebentuk formasinya baru nanti kita entry. Kita lanjut dulu di indeksnya. Kalau kita perhatikan indeks kemarin kita juga udah buat ya di Nasdaq. Nasdaq ini lumayan juga bagus. Kalau kita perhatikan
Ya, Nasdaq-nya kemarin. Ya, ini Nasdaq. Nasdaq kita udah buat kemarin sell limit di 12.600. Target pertama kita itu di 12.438 dan target kedua kita itu di 12.27. Ini udah selesai juga sama di Nasdaq-nya. Jadi ini salah satu indeks juga yang menarik kita transaksikan ya selain gold. Jadi kalau ada yang mau coba selain mata uang ini menarik juga atau selain gold. Nah, kalau kita lihat ini sebenarnya Nasdaq-nya udah selesai. Ya, ini tinggal kita area ngebuy-nya ini kita nunggu. Ya, karena kalau kita perhatikan ini Nasdaq bisa saja cuma sampai di sini nih. Targetnya itu kembali lagi ke harga area ini nih. Jadi yang kemarin kita hapus saja ya karena udah selesai untuk Nasdaq-nya. Hati-hati ya transaksi di weekend seperti ini nih Jumat. Karena kalau kita perhatikan ini, kalau perhatikan di beberapa pair di candle weekly-nya udah range mingguannya udah dapat semuanya rata-rata. Ya ini, nah, ini bisa balik lagi ke harga ini nih. Tinggal kita lihat di time frame terkecilnya. Jadi kalau kita lihat ini di time frame H1-nya ini bisa lanjut ke ini dulu, masih lanjut ke harga ini ke 11997, habis itu balik ke harga ini. Jadi polanya seperti ini nih. Nah, balik ke area nih. Untuk di Nasdaq-nya. Kayaknya kita skip malam dulu ini. Malam ini untuk Nasdaq. Coba kita pantau gold dulu. Kayaknya udah selesai. Kita geser ke Meta 5GK dulu. Ya, coba kita lihat dulu goldnya. Nah, ini goldnya. Gitu. Karena gold pola seperti ini kita harus nyari dulu untuk area penempatan stop loss-nya. Harap hati-hati ya posisi yang mau posisi buy gold ini area resistennya ini di 1844. Target selanjutnya tidak 47 kalau misalkan break lagi nih. Ya lanjut jadi seperti itu untuk Nasdaq, S&P ini S&P kalau kita perhatikan ini masih ya masih sama juga, masih agak berisiko. Nah, biasanya nih market kalau di weekend di Jumat ini biasanya polanya seperti ini nih agak berantakan biasanya. Jadi harap hati-hati. S&P kita skip dulu ya. Coba kita ke Hang Seng. Hang Seng ini paling menarik sebenarnya transaksinya di pagi ya di sesi Asia. Nah, ini paling bagus di sesi Asia di jam 8 jam 9. Nah, kalau mau transaksi ini. Cuman kalau kita perhatikan ini pergerakannya belum juga jelas. Dow Jones Jones-nya
masih sama ya kalau kita lihat beberapa market agak berisiko di indeksnya. Ya, coba kita ke pound sterling dulu. Pound sterling ini sebenarnya ini kemungkinan besar sampai di sini ya, sekarang di 2413. Ini masih kemungkinan besar masih ke harga ini 2360. Kalau kita lihat ya ke harga area ini 1.23700 untuk area pound sterlingnya. Nah, ini. Jadi kemungkinan besar masih drop ke harga area 2372. Nah, sekitar 30-an pips atau 35 pips. Untuk pound sterlingnya. Ini kalau market seperti ini hati-hati ya. Kita tunggu sampai marketnya tenang dulu. Euro USD. Kalau kita perhatikan ini Euro USD masih kuat ya, masih cenderung masih bearish kalau kita perhatikan ini. Masih mengejar harga 0497, sekarang di 0545, masih ada sekitar 100-an pips. Nah, kalau kita perhatikan ini targetnya masih ke harga area ini nih. Ya, untuk di Euro USD-nya masih agak berisiko. Masih ke 0500. Coba kita lihat dulu beberapa yang bisa kita transaksikan malam ini. Coba kita kembali ke ini dulu yang kita buat. Kita lihat indeks dolarnya. Indeks dolarnya ini udah selesai nih. Crude oil-nya ini udah mulai drop lagi nih. Untuk crude oil-nya nanti tinggal kita nunggu untuk posisi buy-nya nanti di harga area ini nih, di 121.60. Coba kita ke mana gold-nya ini, gold. Wah, SAU-nya ini mau sideways lagi nih kalau kayak gini nih polanya. Jadi harap hati-hati. Jadi kemungkinan besar ini goldnya ini bergerak di range harga ini lagi 1845, 1838. Nah, ini di harga area ini nih. Jadi jangan terkecoh dengan volume sebesar ini ya. Euro USD. Euro USD ini kita udah buat di hari Rabu bahwa euro ini kita nunggu salah satu breaknya tadi 0652 atau di 0766. Nah, ini
targetnya ini bisa saja cuma sampai di sini ya kalau kita perhatikan di Euro USD-nya. Nah, ini cuman harap hati-hati untuk di Euro, jangan ngebuy di harga sekarang dulu karena bisa saja ke ini dulu ke area 0510 atau di 0500 area penurunannya, habis itu balik ke harga ini. Di harga area ini. Nah, coba saya buatkan untuk ini, bisa dibuatkan untuk area buy limitnya nih. Ini bisa kita buatkan untuk posisi buy limitnya. Nah, ini buy limit. Ini buy limit di 1.04980. Stop loss di 1.0415. Nah, jadi kita tunggu di harga area ini nih. Nah, ini polanya seperti TP di 1.06063. Ini saya perbesar dulu. Nah, ini Euro USD buy limit di harga 1.04980, SL di 0.04510, TP di 1.06063. Nah, ini untuk di Euro USD-nya. Nah, ini bisa kita manfaatkan di, nanti coba lihat di hari Senin ini, di Senin jam 1 jam 2 di sesi London. Atau bisa saja ini kita nunggu datanya kan nanti di 2045 ya. Nah, kemungkinan besar di harga ini menyentuh nih di sekitar jam 8 jam 9. Jadi dipantau untuk Euro USD ini dari jam 8 sampai jam 10 malam. Sekitar 30 menit lagi nih datanya rilis. Untuk Euro USD-nya menarik. Lanjut kita ke AUD USD. Nanti coba kita lihat dulu ini goldnya sampai di jam 8. Nah, untuk Aussie yang suka transaksi di sesi Asia, ini menarik juga, bisa dimanfaatkan di mata uang USD Japan Yen dan Aussie. Ini bisa kita manfaatkan di sesi Asia di pagi hari. Ini masih sama juga polanya.
Nah, ini untuk posisi area buying ini bisa kita tunggu di harga area ini. Nah, ini stop loss. Stop loss-nya 50 pips, targetnya 100 pips. Ini 1:2 masuk nih. Ini area buy limitnya. Ini untuk TP. Yang ini untuk stop loss-nya. Ya. Nah, ini juga bisa kita manfaatkan untuk Aussie. Ini bisa jadi nanti di hari Senin pagi. Nanti coba lihat di sesi Asia di jam 7 jam 8 pagi untuk di Aussie-nya. Nah, besar polanya seperti ini nih untuk di Aussie-nya. Nah, ini. Coba kita lihat pola seperti ini nih. Saya buatkan dulu untuk AUD USD buy limit di harga. Ini dicatat ya, kan ini berlaku sampai di hari Senin nanti. Harga 0.0750, SL 0.728, TP di 0.71559. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk di Aussie nanti. Nanti dipantau aja sampai di hari Senin di sesi Asia. Jadi itu ada beberapa yang bisa kita manfaatkan. Euro, ini siap-siap untuk Euro nanti sekitar jam 8 sampai jam 10. Standby untuk ini. Aussie juga. Crude oil-nya ini udah. Nah, ini untuk kita nunggu dulu untuk crude oil-nya ya. Jangan tergesa-gesa. Oke, kita kembali ke gold dulu. Coba kita pantau gold. Nah, ini yang tadi yang bahasakan untuk posisi gold. Jadi hati-hati dengan pola formasi market seperti ini. Karena biasanya marketnya jadi sideways kalau kita perhatikan. Goldnya. Nah, ini untuk goldnya bisa kita Nah, ini untuk goldnya. Gold sell di harga 1838.00, TP di 1835.500, SL di 1840.10. Nah, ini untuk posisi goldnya. Ini bisa kita manfaatkan. Kita scalping ya untuk goldnya. Nah, kita nunggu di harga ini. Jadi jangan tergesa-gesa untuk gold. Ini goldnya masih agak berisiko ini.
Jadi malam ini kita nggak terlalu banyak analisa atau rekomendasi untuk posisi ya. Kita fokus di Aussie dengan Euro. Tunggu Euronya untuk posisi buy-nya. USD Kanadanya ini udah selesai ya, jadi jangan masuk lagi. Euro out-nya ini masih berlaku. Euro out-nya ini masih berlaku juga, masih berlaku untuk posisi buy-nya. Ini saya buatkan. Kayaknya udah saya buat tadi ya Euro out-nya. Ya. 4896. Ya, ya. Jadi ini kita tunggu ya untuk Euro out. Ini juga menarik, dimanfaatkan juga untuk Euro out-nya. Ini untuk di sesi hari Senin dipantau di sesi Asia pagi dan sore di sesi London. Iya. Goldnya masih bolak-balik ya. Hati-hati posisi gold yang pola market seperti ini nih. Jangan terkecoh. Ya, mungkin seperti itu Pak Rudi, live trading kita. Jadi beberapa pair yang bisa kita manfaatkan ya. Nanti fokus di Euro USD, tunggu buy limitnya, Aussie-nya tunggu di ini juga buy limit. Kalau bukan malam ini, nanti perhatikan di sesi Asia di Senin pagi. Euro out-nya berlaku, ini udah masih berlaku ya. Ini bisa kita manfaatkan untuk buy limit, buy stop-nya nanti di sesi Amerika. Kita tunggu sekitar sejam lagi. Oke, baik bro ya. Jadi yang perlu bisa kita coba untuk tunggu EU, Euro USD, Aussie USD sama Euro Aussie ya. Ya, ya Pak. Kemudian ada gold ya, Mas ya. Ya, goldnya ini bolak-balik Pak. Hati-hati untuk posisi goldnya. Masih agak berisiko. Range-nya berarti berapa bro? 1845, bawahnya 35. Posisi sell-nya ya. Ya. Untuk posisi sell-nya di Oh, 38 ya. 1838. Oh iya, 38. Iya, targetnya di 1835, 1334. Sebenarnya ini target untuk ini malam aja sebenarnya. Nggak berlaku sampai besok Senin sesi Asia. Belum ya? Pak, kalau goldnya. Kalau kita perhatikan ini goldnya ini yang buat formasinya kurang bagus ini di A4-nya. Yang buat Kurang rapi ya. berantakan. Ya, kurang rapi. Makanya kita harus hati-hati dulu untuk malam ini. Oke deh. Oke, gitu untuk analisa teknikal untuk malam hari ini. Ada yang bisa kita manfaatkan untuk sesi Amerika pada malam hari ini dan untuk yang EU, AU sama EA ya bro ya. Untuk Ya. mungkin bisa sampai hari Senin pagi sesi Asia. Ya, betul Pak. Oke deh. Oke, silakan dicatat. Kita belum out. Sorry Jadi Pak, kalau yang oil ada angkanya nggak Pak? Oh, oil. Bentar Bu, ini saya buatkan ulang ya. Maaf. Untuk oilnya, kita coba saya pantau dulu di... Ya, saya buatkan ulang dulu untuk oil. Untuk oil, kita buat ulang. Oil, saya buatkan untuk oil by stop di harga 121.87, TP di 123.00, SL di 121.050. Nah, ini bisa nanti kita manfaatkan, Bu. Ini. Tapi tunggu di harga ini ya. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama, Bu. Itu yang Aussie itu 0,705 ya, Pak ya? Aussie, Pak. Ya, 7050. Maksudnya ya, makasih, Pak. Ya, maksudnya 0,75.000. Nah, kita kan 5 digit kan. Nah, gitu ya. Makasih, Pak. Ya. Oke, saya rasa gimana Pak? Ada lagi, ya, Bro? Cukup, Pak. Cukup ya. Oke, saya rasa cukup untuk live trade pada malam hari ini. Beberapa instrumen sudah kita analisakan. Silakan Anda kolaborasikan dengan analisa Anda. Ada yang bisa kita manfaatkan untuk sesi Amerika malam hari ini dan bisa lanjut ke hari Senin di sesi perdagangan Asia di Senin pagi. Baik, terima kasih bagi Anda yang sudah berpartisipasi di
live trading pada malam hari ini di Zoom meeting ataupun di channel YouTube GK Invest Semarang Indonesia. Jangan lupa bagi yang online di channel YouTube, sila di subscribe, diklik loncengnya, di komen and share. Oke, terima kasih untuk Ardiansyah yang sudah memberikan analisa teknikal. Ya, sama-sama Pak Ardi. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah online bersama kami. Saya tutup untuk acara live trading pada malam hari ini. Ketemu lagi insya Allah di minggu depan di hari Rabu dan hari Jumat bersama saya dan Ardiansyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat, happy weekend, salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.